Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah etika bisnis dan profesi, saya akan menjelaskan tentang materi etika bisnis dan good corporate governance ya. Eh, apa sih pengertian dari Good Corporate Governance atau yang biasa disingkat GCG ya, di mana GCG merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Selanjutnya, GCG merupakan tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan mulai dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan juga kewajaran. Akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa GCG atau Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Adapun prinsip-prinsip dari GCG, yang pertama adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Transparansi, di mana transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Pengungkapan informasi kinerja, baik ketepatan waktu maupun akurasinya, di mana terjadi antara keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, keadilan, kualitas, standarisasi, efisiensi waktu, dan juga biaya. Prinsip dari transparansi itu sendiri, di mana yang pertama, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan, serta mudah untuk diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Selanjutnya, informasi yang harus diungkapkan meliputi beberapa hal ya, tetapi tidak terbatas pada visi misi, sasaran usaha, dan juga strategi perusahaan. Kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham, pengendali kepemilikan saham oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan juga perusahaan lainnya. Sistem manajemen risiko, sistem pengawasan, dan sistem pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG, serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Selanjutnya, prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Dan terakhir, kebijakan perusahaan harus tertulis secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Prinsip selanjutnya adalah akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan, termasuk pemegang saham. Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan perencanaan yang telah disepakati bersama, di mana pelaksanaan dari kegiatan perusahaan harus sesuai dengan perencanaan dan tujuan perusahaan. Akuntabilitas perusahaan ada beberapa pedomannya, atau ya, pertama adalah perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan juga tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi misi nilai-nilai perusahaan atau corporate values dan strategi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan, di mana pengelolaan perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi, reward dan punishment system.
Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan etika atau pedoman perilaku atau code of conduct, di mana yang telah disepakati. Selanjutnya responsibilitas atau responsibility, di mana pertanggungjawaban sesuai dengan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip-prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menyadari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menunjang citra, dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Pedoman dari akuntabilitas adalah yang pertama, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar dan peraturan perusahaan bylaws. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan, dengan membuat perencanaan dan melaksanakan atau pelaksanaan yang memadai. Yang terakhir, independensi, di mana untuk mencatat pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independensi sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Kemandirian merupakan suatu keadaan di mana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain dan yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Pedoman dari independensi adalah di mana masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan atau konflik of interest, dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya, tujuan dan manfaat GCG. Di mana tujuan dari GCG adalah yang pertama, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, melindungi hak dan kepentingan pemegang kepentingan non pemegang saham, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan, dan terakhir meningkatkan mutu hubungan dewan pengurus dengan manajemen senior perusahaan. Sedangkan untuk manfaat dari pelaksanaan GCG adalah yang pertama, GCG secara tidak langsung dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor baik domestik maupun internasional. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan hukum dan perusahaan. Selanjutnya, membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan. Terakhir, manfaat dari GCG adalah mengurangi korupsi atau fraud. Kriteria penskoran dan bobot dari GCG dalam Wadihawati tahun 2010 menjelaskan bahwa kriteria penskoran dan bobot GCG terdiri dari persen Board of Commissaries dengan bobotnya 45%, audit komite dengan bobot 20%, manajemen dengan bobot 20%, shareholder dengan bobot 15%. Nah, kita lihat pembahasannya. Yang pertama, Board of Commissaries atau Dewan Komisaris. Di dalam komponen GCG yang tadi terdiri dari
Dewan Komisaris, Audit Komite, Manajemen dan Shareholders, maka Dewan Komisaris mempunyai 45%. Dewan Komisaris diukur dengan 4 indikator. Yang pertama, size of komisaris atau jumlah Dewan Komisaris, di mana ukuran Dewan Komisaris dapat dilihat dari jumlah komisaris di perusahaan sampel atau perusahaan yang akan diteliti, yang dibahas. Dewan Komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris afiliasi. Untuk pengukuran Dewan Komisaris bisa dilihat di sini ada ukuran Dewan Komisaris, range dan juga skornya. Komisaris independen, di mana komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Proporsi Dewan Komisaris independen diukur dengan menggunakan persentase anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris perusahaan. Pengukurannya seperti berikut kriterianya. Lanjutannya, untuk selanjutnya indikator kepemilikan komisaris, di mana kepemilikan komisaris diukur dengan persentase kepemilikan saham dengan komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sama, ini ada kriterianya. Audit ya, Big Four atau non Big Four. Kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar atau Big Four dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP yang kecil atau non Big Four. Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung. Selanjutnya komite audit ya, 20% pemilikannya atau persentasenya. Untuk komite audit terdiri dari 3. Yang pertama adalah jumlah komite audit, di mana ukuran komite audit yaitu jumlah total anggota komite audit baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Selanjutnya komite audit independen, di mana jumlah komite audit independen yaitu presentasi jumlah anggota komite audit independen terhadap jumlah total komite audit yang ada dalam susunan komite audit perusahaan. Kemudian terakhirnya adalah expert, di mana adanya seorang ahli dalam bidang keuangan atau financial expert yang bertindak sebagai konsultan. Manajemen 20% skornya, di mana indikator yang pertama adalah jumlah dewan direksi. Ukuran dewan direksi adalah jumlah keseluruhan anggota dewan direksi. Kemudian selanjutnya kepemilikan manajerial, di mana kepemilikan manajerial diukur dengan persentase kepemilikan saham dengan direksi dan dewan komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya adalah family relation atau ada tidaknya hubungan keluarga. Ada tidaknya hubungan keluarga dalam perusahaan ya. Shareholder, pemegang saham yang terakhir dengan skor 15% diukur dengan persentase kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan institusional dapat dilihat berdasarkan persentase kepemilikan saham oleh perusahaan asuransi, dana, dan reksadana dan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini perhitungan skor GCG adalah skor yang diperoleh dibagi dengan skor tertinggi dikali bobot kali 100%. Total skor adalah jumlah dari masing-masing poin. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.